Jadi kalau disengaja mau jualan ini tuh nggak ada planning, nggak bikin bisnis plan yang harus gini, nggak ada. Jadi semuanya ngalir dari kisah itu tadi, dari derita. Dari derita. Kefir ini apa sih kefir ini? Kefir itu minuman fermentasi, jadi dia mengandung bakteri baik, probiotik. Bahannya apa berarti? Bahannya itu fermentasi dari air, gula. Jadi difermentasi dengan menggunakan ada namanya bibitnya itu grain. Bibit kefir begitu ya? Iya, bibit kefir. Itu ada, nanti kita fermentasi sekitar 4 hari, itu nanti dia berubah jadi minuman yang tinggi bakteri baik. Jadi dia mengandung probiotik. Gitu. Jadi ketika GERD minum ini jadi sembuh begitu? Itu disclaimer, mungkin tiap-tiap orang beda juga, tapi di saya, di beberapa orang yang pernah mengkonsumsi itu ngaruh gitu Mas. Jadi kayak wah ternyata luar biasa gitu. Kalau income yang paling gede ya dari ini semua. Jualan ini ya? Iya. Ya lumayan lah Mas, 20 lebih lah ya. Per bulan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Asti Dwi Jayanti. Iya, disambung Mas, disambung. Oh, iya. Sambungnya gimana tuh? Dwi Jayanti. Oh, jadi Dwi Jayanti gak ada itu. spasinya. Oh, salah nih. Iya. Terima kasih datang dari Ponorogo. Terima kasih kembali sudah diundang. Iya, temennya Mbak Nisa ini ya, temennya tim kita gitu ya. Iya, betul. Terima kasih. Berarti panggilannya Mbak Asti ya? Iya, berarti Mbak Asti ini kalau boleh disuruh memperkenalkan diri itu apa berarti, sebagai apa? Sebagai kalau dibilang pekerja juga, bukan pekerja kantoran ya, yang jelas pekerja di rumah, ibu-ibu rumah tangga sih tepatnya. Tapi ada sambilan pekerjaan di rumah yang alhamdulillah sudah berjalan 10 tahun. Iya. Mungkin ini usaha yang jarang sekali dilakukan orang karena masih awam sekali, bahkan meskipun sudah 10 tahun itu masih banyak orang yang belum paham tentang apa itu produk-produk ini. Betul, aku aja juga masih belum familiar begitu. Iya, belum familiar dan ini kayak challenge banget nih Mas. Jadi buat memperkenalkan apa ini itu challenge banget. Makanya kita kenalin ini ya. Oke. Siap. Oke. Jadi pengusaha begitu ya? Sebenarnya awalnya bukan niat untuk usaha sih Mas, karena awalnya itu benar-benar dari kayak by accident gitu ya. Kalau kita dikasih, misalnya kita nggak pernah minta untuk kita ditimpa musibah gitu, kayak nggak mau gitu. Jadi tapi ini tuh muncul karena memang saya waktu itu tuh ceritanya sakit anxiety, jadi sering keluar masuk IGD karena kayak panik gitu Mas. Anxiety ya? Iya, benar. Jadi kayak anxiety gitu, terus jadi yang kayak udah yang tahap yang sesek banget, nafas itu kayak mau ngambil nafas itu nggak bisa lega, terus ini kenapa gitu ya, mungkin dari pikiran juga ya. Terus akhirnya itu kayak kan udah sering ke dokter juga, udah sering minum obat, terus tiba-tiba itu kayak ada iklan kefir itu Mas waktu itu, kefir susu sih. Jadi 10 tahun yang lalu sekitar 2014 sih bener. Itu ada yang testimoni gitu, terus penasaran gitu apa sih kefir itu, terus waktu itu saya juga awam sih tentang produk fermentasi. Ternyata saya dari ketertarikan itu jadi tertarik bikin. Jadi awalnya beli, terus akhirnya beli beberapa kali, terus memutuskan untuk mencoba bikin di rumah. Ternyata kok ngefek gitu. Jadi dari ngefek itu ada perubahan membaik, terus akhirnya ini nggak bisa nih kalau aku nggak bikin dan nggak dijual gitu. Langsung jiwa entrepreneurnya gitu munculnya keluar dari ya? situ sih sebenarnya. Jadi kalau disengaja mau jualan ini tuh nggak ada planning, nggak bikin bisnis plan yang harus gini nggak ada. Jadi semuanya ngalir dari kisah itu tadi, dari derita. Dari derita. Itu apa sih Mbak? Coba pilih satu dong. Ini ada water kefir. Water kefir. Sebenarnya ada yang milk kefir. Kalau dulu yang pertama saya bikin itu milk kefir. Tapi ini saya hari ini nggak bawa. Dan ini ada kombucha. Nah, ini kombucha lagi viral banget juga saat ini Mas. Jadi ada 2 produk nih, ada kombucha sama water kefir ya? Iya, kalau yang ini water kefir juga, tapi yang udah dikasih buah nanas. Oh, ada rasanya begitu? Iya, ada rasanya. Nah, dulu itu pertamanya sih kefir ini Mas. Jadi kefir ini tapi yang susu. Kefir ini berarti ya? Iya, saya minum ini, konsumsi, terus ternyata itu ngebantu banget kayak yang itunya, GERD-nya itu jadi
lebih membaik gitu, jadi kayak sudah nggak sering sesak nafas itu. Akhirnya saya teruskan kan, jadi nggak sebatas hanya konsumsi pribadi. Akhirnya saya mulai mengajak coba deh minum ini ke saudara, dan sebenarnya saudara itu sampai sekarang itu masih ada yang kena anxiety juga, Mas. Bentar. Anxiety sama GERD itu Hampir mirip sih, karena kan itu kayak asam lambungnya kita itu kayak naik gitu, Mas. Iya. Terus itu kayak yang kita itu berdebar, jantungnya berdebar, terus sesak nafas kayak gitu. Terus pikirannya tuh kemana-mana gitu, overthinking, Mas. Nah itu jadi kayak pikirannya itu, aduh aku lek mati kopi gitu. Jadi gitu. Anxiety itu kayak perasaan yang takut mati begitu? Bisa seperti itu juga, bisa pikiran yang aneh-aneh lain gitu, Mas. Itu. Kalau yang didera Mbak Asti? Kalau saya waktu itu sesak nafas banget itu, Mas. Kayak yang di sini dari belakang punggung itu kayak ditusuk-tusuk gitu. Itu karena GERD-nya atau anxiety-nya? Karena, nah itu kalau dokter bilang itu dari GERD-nya gitu, jadi mengarah ke GERD-nya itu. Asam lambung naik. Iya, karena kan sering keluar masuk IGD. Jadi kalau ke IGD waktu itu tuh inget banget. Jadi cuma, Mbak, saya deg-degan, terus itunya kayak apa, susah nafas. Akhirnya saya di sana itu cuma di oksigen, habis itu udah hilang kepanikannya gitu. Jadi ya begitulah awal mulanya. Terus cuma seiring berjalan kan berkembang, ternyata nggak hanya milk kefir aja yang saya produksi, itu ada sabun. Ini dulu bikinnya dari sabun susu kefir juga sih. Bentar, satu dulu. Iya, jadi bertahap. Kefir ini apa sih kefir ini? Kefir itu minuman fermentasi, jadi dia mengandung bakteri baik, probiotik. Bahannya apa berarti? Bahannya itu fermentasi dari air, gula. Jadi difermentasi dengan menggunakan ada namanya bibitnya itu, grain. Bibit kefir begitu ya? Iya, bibit kefir. Itu ada, nanti kita fermentasi sekitar 4 hari, itu nanti dia berubah jadi minuman yang tinggi bakteri baik. Jadi dia mengandung probiotik. Gitu. Jadi ketika GERD minum ini jadi sembuh begitu? Itu disclaimer, mungkin tiap-tiap orang beda juga, tapi di saya, di beberapa orang yang pernah mengkonsumsi itu ngaruh gitu, Mas. Jadi kayak wah ternyata luar biasa gitu. Kalau kombucha berarti apa kombucha? Kalau kombucha, nah ini mungkin sekarang udah banyak yang tahu ya, karena lagi viral banget ini, Mas. Jadi kalau ada di TikTok itu sering muncul banget FYP itu yang jamur itu yang difermentasi. Nah ini namanya kombucha. Jadi kombucha itu fermentasi dari teh, gula yang difermentasi pakai jamur namanya SCOBY, dan dia difermentasi selama 14 hari, minimal 14 hari. Ini kayak ada selaput-selaputnya begitu Iya, ya? nah itu muncul. Jadi dia akan muncul itu, Mas, meskipun dia udah disaring, tapi kalau misalnya didiamkan itu dia akan muncul terbang-terbang gitu, Mas. Ini selaput kan ini? Iya, betul. Itu kalau lebih lama didiamkan nanti atasnya itu muncul kayak SCOBY-nya lagi, jamurnya gitu. Oh ini namanya SCOBY? Iya, yang anak SCOBY. ini? Iya, betul. Oh ini gak apa-apa dimakan ini? Gak apa-apa, aman. Itu kalau tebel itu rasanya kenyal-kenyal kayak nata de coco. Oh kayak jelly nata de coco iya, gitu? Benar. Tapi dia asem. Dan reaksi orang pertama minum gitu pasti kaget gitu. Iya. Kebetulan aku yang gak suka. Oh iya, gak suka asem ya, Mas ya. Kayaknya lebih seneng ini nanti, Mas, butter kefir. Oh mungkin ya, kalau butter kefir belum nyobain. Lebih light dia. Kalau dulu pernah dititipin kan, tim itu pas waktu pulang dibawain begitu, gak suka. Oh. Nah dia suka banget dia tim itu. saya ini. Oh. Temennya itu, Iya. iya. Pasti. Oh. Nah itu. Itu berarti suka yang asam-asam. Kalau ini untuk apa? Ini kan untuk GERD, ini untuk apa? Kalau yang sama kombucha. Sih sebenarnya untuk kita lebih menjaga untuk asupan bakteri baik. Sebenarnya kalau di luar di supermarket kayak gitu kan udah ada banyak yang dijual kayak yogurt, terus yang merek saya minum 2 itu. Ya, mungkin udah tahu itu juga salah satu minuman probiotik gitu. Yang botolnya kecil itu, Mas. Untuk menjaga usus begitu ya. Iya betul. Kalau Cuma ini versi rumahan. Jadi kan memang ada yang homemade, ada yang memang sudah produksi massal pabrikan seperti merek-merek yang tadi itu. Iya. Berarti buat ini karena untuk dikonsumsi sendiri awalnya. Iya, awalnya untuk dikonsumsi sendiri. Memang sebenarnya itu karena dulu itu gini kayak niatnya ayo bikin itu yang udah BPOM, udah gini gitu, terus sebentar bertahap aja gitu. Karena sebenarnya balik lagi loh, Mas, ketika saya sebenarnya siapa sih yang nggak pengen usahanya gede ya. Cuma sekarang tuh kayak balik lagi, nanti kalau aku karena single gitu ya, berjuang sendiri gitu, kayak nanti aku kalau capek takut
tiba-tiba kambuh GERD-nya gitu. Jadi kayak masih ada traumanya juga mengarah ke situ juga. Jadi sudahlah perlahan gitu. Yang penting ada peningkatan meskipun kecil gitu. Ibaratnya nggak apa-apa lah gitu. Kalaupun nggak laku ya udah dikonsumsi sendiri, orang butuh gitu. Izinnya apa berarti ini? Izin usaha PIRT udah. begitu Iya. ya. Menuju ke BPOM ya. Insya Allah nanti habis lulus ini mas sekolah. Ini lagi sekolah fokusnya. Luar biasa loh, ini Iya. masih sekolah juga. Masih sekolah. Nah tadi kan ini kan udah 10 tahun. Iya, Katanya mau dibesarin, sekarang masih single. Padahal singlenya kan baru 2 tahun belakang. Dulu kan gak single berarti. Ya gitulah Pak. Gak dibesarin dari dulu. Karena masih apa ya? Jadi kayak masih belum yakin gitu, maju mundur gitu. Karena pengennya sih kalau misalnya kan harus punya tempat produksi dulu gitu ya. Jadi itu tempat produksinya yang khusus, yang itu ini sih masih mengarah ke situ sih. Jadi tahap persiapan ke situ dulu sambil nyelesain kuliahnya dulu gitu. Jadi kalau takutnya brek gitu, aduh. Nah sekarang tahap apa nih berarti? Produksi, Iya. mempersiapkan produksi. Mempersiapkan itu. Tapi ini lagi tesis sih mas, jadi tesis dulu aja lah. Lulus nanti gak lulus biayanya membengkak. Udah berapa tahun S2-nya? Baru 2 semester sih. Oh, berarti kan masih on the track kan? Iya on the track, tapi ini udah masuk ke tesis, jadi Iya. lumayan juga sih. Maksudnya nggak yang molor gitu ya? Jangan sampai mas, jangan aduh. Jangan sampai ya. Jangan. Kok kuliah lagi kenapa? Karena itu, nah ini seru juga nih. Jadi tuh sebenarnya kan perjalanan sekolah saya itu kayak lumayan itu ya up and down dan seru sekali kalau misalnya dibahas. Karena mulai dari dulu itu ambil D3 lulus SMA itu ambil D3 terus sempat mau masuk kan dulu kuliah di Malang di Politeknik Malang terus sempat mau udah daftar di UB mas S1-nya itu jurusan VIA Fakultas Ilmu Administrasi terus nggak jadi itu hanya masalah sepele sih apa ya gitu masa di Malang lagi gitu kayaknya nanti nggak seru gitu temennya itu lagi gitu terus akhirnya ke Jogja udah daftar matrikulasi karena waktu itu pengen ngambil S1-nya itu ekonomi harus ikut matrikulasi dulu karena di Poltek dulu administrasi niaga. Terus di UGM kan ngambil itunya matrikulasinya pengen lanjutin di UGM terus udah ikut matrikulasi terus tiba-tiba punya kepikiran kalau di UGM saya nggak bisa kerja nih padahal udah punya ijazah D3 gitu. Terus kok eman-eman gitu ya. Sedangkan nanti usiaku berjalan karena kalau di UGM itu kelasnya kan reguler. Jadi nggak ada kelas karyawan. Akhirnya saya daftar ke itu apa kayak nekat gitu mas, nekat kabur ke Jakarta. Terus daftar ke UI ternyata nggak keterima itu. padahal udah sempet ngekos di dekat UI buat persiapan itu. Jadi untuk sebelum ujian, tapi ternyata nggak keterima. Hingga akhirnya udahlah aku daftar di swasta aja yang penting ada kelas karyawannya. Jadi bener karena memang udah diniatin ya di sana mau kerja. Jadi waktu itu daftar di Trisakti, terus kuliah 2 bulan itu dapat kerja di salah satu BUMN. Jadi dari situlah itu perjuangan menjadi budak korporat. Lama juga di BUMN? 4 tahun. 4 tahun. Iya lumayan. Dulu di apa? Di itu Surveyor Indonesia dulu nama itunya kantornya. Sampai sekarang sebenarnya masih baik sih kita. Jadi dari situ terus kan resign. Nah di situ. Akhirnya kan sebenarnya kan saya usianya sekarang udah 39 mas. Yeah. Terus ngelanjutin S2 itu kan baru ini. 38 berarti ya? Iya 39 lanjutinnya. Iya, lanjutnya 39 tahun kemarin tahun ini sih. Awal tahun kemarin. Ini kan semester 2. Jadi teman-teman saya itu yang masih muda-muda usianya yang selisihnya 7 tahun di bawah kan? Saya. Iya makanya kan? Saya paling tua dan kayak dan itu pun ngambil S2 itu kok aku semakin kesini kok kayak semakin itu ya kok gitu. Karena otak kalau kita nggak dipakai buat mikir itu kan kayak menurun nggak sih mas? Bener nggak sih gitu. Jadi kayak waduh ini kok sekarang kan saya di Ponorogo. Jadi kalau di Ponorogo itu gitu-gitu slow banget kan kayak namanya slow. Iya. Terus ini dikasih slow, kadang orang ini mbaknya dikasih slow tapi malah mintanya kayaknya kurang rock and roll ya mas ya. Iya. Jadi yang kurang rebel gitu. Kurang rebel. Akhirnya yaudah ambil S2 itu
itu nekat juga ngambil di ITS kan. Oh, Surabaya. Jadi, iya di Surabaya kebetulan ada dia buka kampus baru itu sekolah interdisiplin dan udahlah ini beda lagi. Jadi kalau dulu manajemen ini ngambil desain inovasi. Desain inovasi. Iya, jadi dari D3 administrasi niaga, S1-nya ekonomi manajemen, sekarang ambil S2-nya desain inovasi. Jadi kayak Beda banget ya. Yus, itu resiko mungkin kayak saya mikir iya. Yus, itu harus bertanggung jawab karena udah ngambil itu ya. Jadi kayak ya udahlah dijalanin aja gitu. Bentar, berarti tadi trigger utamanya karena merasa tertinggal atau apa? Iya, kayak merasa tertinggal gitu. Terasanya waktu apa itu? Terasanya kayak apa ya? Sebenarnya kalau ngumpul sama teman-teman nggak berasa sih Mas. Jadi cuma karena mungkin kayak kalau pas diem gitu ya, kok ada kayaknya aku nggak update ya, kayak ada banyak yang nggak update tentang yang sekarang lagi happening ibaratnya lah ya. Kalau dulu misalnya di Jakarta itu kan pertemanannya itu yang karena dulu pekerja kantoran ya, jadi kayak update gitu. Terus yang simpelnya lagi kayak gini Mas, itu deh apa komputer gitu ya. Iya. Jadi kayak teknologi tuh, aduh ya Allah downgrade. Dulu di Jakarta sampai tahun berapa terakhir berarti? Tahun berapa ya? 2014. Terus udah lama sekali kan? Iya. Atau jangan-jangan kuliah karena pasca berpisah, cari kesibukan. Iya, cari kesibukan. Betul nggak? Betul. Ya antara betul dan betul. Tapi pertanyaan pertama betul. Ya deh. Iya kan biasanya kan harus cari kesibukan buat apa? Itu sebenarnya kalau dibilang sedih gitu kayak sebenarnya orang itu kan tergantung ya, kita tergantung ketika ditimpa masalah. Pasti semuanya tuh pernah mengalami lah ya, pernah mengalami suatu keadaan yang dimana kita nggak minta sebenarnya. Tapi ya kadang itu kayak ya mau nggak mau kita harus menghadapinya gitu. Kita nggak bisa maksudnya ya Allah ini aku nggak mau seperti ini gitu. Terus jadi sekarang itu kayak teman-teman udah hafal bahasnya kayak gak sedih-sedih gitu ya. Terus lah ngapain sedih gitu. Jadi kayak ya udahlah hahaha aja gitu. Dan ini nih kayak yang ngefek banget nih Mas. Jadi kayak olahraga. Jadi tuh kan kebetulan akhir-akhir ini nggak akhir-akhir nih sudah 5 tahunan itu kan seneng lari. Jadi tuh kalau lari tuh ngefek banget. Jadi kayak kita tuh nggak gampang yang negative thinking, nggak gampang yang kita itu kemurungsung kayak gitu. Itu bisa benar-benar kita ngebantu kita untuk nge-refresh. Rilis gitu ya, apa bahasanya? Rilis. Benar ngerilis, benar banget. Aktif lari 1 tahun belakang. Udah lama sih. Udah lama ya? Iya, udah. Oh ya bikin komunitas juga ya kalau nggak salah di Ponorogo, apa tadi namanya? Iya, betul sekali. Perempuran. Iya. Perempuan ran gitu Perempuan ya. ran. Disingkat jadi perempuran. Wow, gimana tuh? Itu dibikinnya juga ada sejarahnya itu Mas, karena menampung kegelisahan emak-emak sebenarnya. Oh gitu ya? Iya. Karena banyak sekali yang di usia-usia saya nih mungkin emak-emak yang gabut gitu yang setelah dia nganterin sekolah anaknya ya itu kayak ketika saya posting itu ya hasil lari hari ini gitu kayak aku pengen Mbak gitu. Ya ayo gitu. Tapi aku izin gitu. Aku pengen ikut komunitas tapi aku izin gitu. Aku malu kan. Karena kalau di komunitas itu kan kalau rame-rame banyak cowoknya. Terus sedangkan ada beberapa emak-emak itu dia itu yang nggak mau ada cowoknya. Terus ada yang kasus lainnya sama suaminya nggak diizinin. Misalnya dia satu komunitas gitu. Yang ada laki-lakinya. Terus akhirnya aku bikin komunitas yang khusus perempuan aja gitu. Terus karena kalau di kota besar itu bukan hal yang itu lagi sih, bukan hal yang sesuatu yang aneh gitu. Kalau kan udah banyak sih Mas di Solo, di Surabaya, di Jakarta itu komunitas lari khusus perempuan itu banyak sekali. Ya. Iya. Kalau di Ponorogo baru ini ya, baru perempuan ini ya. Jadi emang untuk mewadahi mereka emak-emak itu tadi atau mbak-mbak ya, emak-emak dan mbak-mbak untuk dia bisa aktif gitu aja sih sebenarnya, simple. Jadi bukan ajang untuk mencari validasi, bukan. Lagi ngetren kan. Iya. ada yang pakai joki loh sekarang. Oh iya benar. Iya, ada yang pakai joki. Iya. Atau bisa request itunya Strava-nya, mapnya itu mau bentuk apa Mas? Bentuk love. Iya kan. Iya,
Atau bentuk Iya. kepala kuda. Iya, bisa kan. Bisa. Seru. Iya. Berarti kayak gini tuh ada kayak event lari bareng begitu ya? Ada rutinannya gitu. Setiap apa begitu ya? Setiap apa itu ada. Kalau pacer tadi apa nih maksudnya pacer tadi? Oh itu jadi pacer itu untuk kita itu memandu pelari agar stay di kecepatan yang sama. Misalnya dia punya target misalnya 10 kilometer itu dia pengen menyelesaikan dalam waktu 80 menit misalnya kayak gitu. Jadi kita kebagian tugas untuk bagaimana caranya pelari tersebut dia bisa menyelesaikan waktu 80 menit. Jadi nanti ikut gerbong gitu ya ibarat istilahnya seperti itu. Ikut gerbong yang pacer berapa Tugas gitu. dari mana ini berarti? Itu dari panitia. Jadi Panitia apa ini tadi? panitia larinya eventnya. Oh, sering digunakan untuk kayak mencatat pacer, pace-nya berapa gitu ya? Iya, nanti kita lari di depan gitu mas. Oh, jadi kayak Kita memandu begitu ya? menyemangati ya, dan kita ngasih semangat, ngasih instruksi aba-aba. Kalau misalnya di depan gitu rame gitu, kita juga harus bisa mengamankan lah ibaratnya. Oh, jadi kayak pengawal gitu ya? Iya, pengawal. Oke. Jadi pelari. yang maksudnya dapat rezeki itu dari situ? Iya, Sering itu kayak gitu? lumayan. Baru 3 kali sih, baru 3 kali. Tapi untuk event di Ponorogo kan sedikit, belum Iya. begitu. Itu lumayan lah untuk sebenarnya untuk itu sih mas. Kalau untuk itu tadi untuk apa? Menyemangati emak-emak. Jadi di usia 39 itu bukan suatu usia yang tua sih. Jadi Muda lah ya iya, kategorinya. kita harus muda. Meskipun udah 50. Tapi teman saya ada loh mas 50 tahun itu larinya paling cepat. Oh. Ibu-ibu udah punya cucu. Oh. Itu paling cepat di antara kita di Paling grup. cepat itu Iya, berapa? misalnya 5 kilo gitu. Pace-nya itu paling kencang. Kecepatannya. Itu pace ada. berapa? Masih pace 6 itu sih. 6 Tapi kecil. lumayan lah untuk Iya, ibu-ibu. untuk ibu-ibu 50 tahun itu udah Iya. master. Master itu kan 40 Luar tahun ke biasa, atas iya, itu. iya. Jadi kayak buat menyemangati kita. Jadi kalau lari bareng-bareng itu seru, Mas. Iya. Jadi kita termotivasi gitu. Nanti Kembali harus lagi. cobain. Wah, saya Cobain tuh lari, Mas. ya, tim aja ya, tak wakilin ke tim. Oh, belum terpanggil. belum terpanggil. Oke. Kembali lagi ke bisnis. Jadi udah 10 tahun. Penjualan kenceng nggak Mbak Esti? Kencang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kencang. Kalau kombucha ini lagi banyak-banyaknya Mas. Jadi kalau kombucha itu sebulan itu ada 2 kali jadwal panen. Jadi kan kalau ini kan ada waktunya ya. Semua itu ada. Gak selalu ready begitu ya? Gak selalu ready. Iya, kalau misalnya jadi kita kayak bukan seperti kafe yang jualan kopi atau es teh gitu ya. Itu bukan, karena kita butuh proses, butuh waktu yang lumayan. Ya, 40 hari tadi, 14 hari? 14 hari. Iya, Itu minimal. fermentasinya. Iya, karena kalau kurang dari itu takut Gak jadi gitu. Iya, rasanya kurang gitu. Jadi ini harus ada waktu tunggunya. Jadi di jeda-jeda itu kan kalau water kefir ini lumayan lebih singkat. Dia hanya 4 hari dia sudah panen. Nah ini ada strategi untuk mengisi waktu kosong sambil nunggu itu. Saya sebenarnya ada satu produk lagi, lini bisnis bukan ya? Lini bisnis. Itu bikin produk makanan yang gluten free, Mas. Jadi non terigu. Itu sebenarnya berawal dari memang itu tadi nyambung ya ke pencernaan itu. Karena bakat saya itu sebenarnya alergi dari kecil tuh. Bakat alergi ya? Bakatnya alergi luar biasa. Saya baru tahu lah ada bakat alergi itu. Terima kasih sudah mencetuskan ada bakat baru. Iya. Mas Agung bakatnya apa nih Mas? Saya bakatnya ngobrol aja sama orang. Iya. Jadi Kepo bakatnya saya alergi, bakatnya. Masya Allah luar biasa. Allah memberikan bakat yang sangat Bakat alergi luar biasa. itu nurun ke anak saya Mas. Oh gitu ya? Ada fotonya sih sebenarnya. Jadi kayak pas alergi itu, itu pas anak saya bayi itu, ini boleh agak itu nggak sih? Ya ini. Gak apa nanti disensor kalau terlalu parah. Jadi sampai dulu tuh saking pencernaannya itu sensitif, saya tuh kayak setiap buang air besar itu BAB anak saya itu saya cek karena sering berlendir Mas. Oh. Dari situ kayak ya Allah kasihan gitu. Terus dulu itu masih yang pertama. Terus agak gedean itu eksim parah. Jadi kakinya itu yang sampai saya tuh kayak nggak tega sendiri. Sampai saya tuh dimarahin sama
orang-orang ya sekitar gitu, yang orang tua-tua gitu. Apa kamu itu anakmu kayak gini gitu. Padahal udah kalau diminumin obat antihistamin itu kan nggak mungkin diminum terus-terusan, kasihan juga si anak. Jadi udah salep apapun, udah ke dokter berapa itu tetap nanti muncul lagi terus, sehingga akhirnya 2017 itu saya kayak memberanikan diri ngambil kelas di Jakarta, Mas. Jadi kelas sabun natural itu ngambil kelas di Jakarta, terus kayaknya aku pengen bikin sabun Bismillah Nawa itu emang untuk anak itu ya. Iya, awalnya memang untuk anak itu. Terus kok itu jadi sabunnya itu yang benar-benar nggak pakai pewangi gitu, Mas, dan bahannya natural. Terus kok membaik nggak kambuh gitu. Nah dari situ terus saya coba jual lagi, kan dulu udah jualan ini ya. Oh, yang masker kefir itu dulu saya jualan ini yang susu kefir dulu kan awal-awal susu itu, Mas. Itu ada maskernya juga. Dulu ngetren banget dijual di kalangan artis, itu dulu lumayan viral juga. Nah dari situ terus nyambung ke sabun. Jadi itu sebenarnya sabun itu karena semuanya, tadi sekolah di Jakarta tadi ya? Iya, sekolah di Jakarta karena anak alergi. Tadi. Kalau ini kan karena tadi karena saya GERD tadi. Ya. Iya. Okay. Jadi semua punya perjalanan spiritual. Iya. Solusi atas. Iya, loh benar ya, Mas ya. Kita alergi. bikin produk itu kan harus solusi. Solusi untuk minimal kita sendiri atau orang sekitar. Iya benar. Itu. Tadi sembuh anaknya pakai sabun itu? Sembuh. Jadi sampai sekarang masih bikin. Tadi sakitnya apa? Anaknya tadi? Eksim. Eksim itu gimana? Eksim itu kulitnya itu yang kayak kering, jadi kayak kalau dia lama-kelamaan itu bisa itu, Mas, kayak kasar, kering, kayak bertekstur gitu dan gatel. Terus kalau lama-lama itu bisa kayak meluas gitu kalau lukanya itu. Ada sih sebenarnya, mau ditunjukin atau? Boleh. Jadi eksim. Iya, eksim. Saya simpen saya pin sampean. Jadi dipin di mana? Dipin di itu di Instagram. Oh gitu ya, nanti ditunjukin di orang-orang. Sampai parah banget itu, Mas. Sampai kayak borokan gitu ya? Iya, itu hampir full di kaki dari. Ini kalau bisa menyebar bahaya kan? Bahaya. Makanya saya ya Allah gitu. Ini di kaki ini ya? Di kaki. Karena disensor. Iya. Wah, jadi bunyi. Iya. Ini kalau saya yang pakai infus itu jadi pakai oksigen. Kalau di IGD sering minta, Mbak, saya mau di oksigen. Di oksigen aja, habis itu pulang gitu ya. Oke. Berarti ini sabun tanpa ada bahan-bahan apa? Sintetis, ya. Tanpa bahan-bahan sintetis. Iya. Natural gitu ya. Natural. Jadi 90% kita pakai bahan yang food grade. Makanan, karena dia kan basicnya oil, minyak-minyakan gitu, Mas. Minyak zaitun, ada minyak kelapa. Itu untuk menyehatkan kulit begitu ya? Iya sih, jadi kita mengurangi pemaparan terhadap bahan-bahan kimia sebenarnya. Bukan untuk menghaluskan atau memutihkan begitu? Bisa juga. Kalau memutihkan nggak bisa. Mungkin bisa pakai yang lain. Mas ya. Apa? Digamping. Gamping. Ekstrim banget ini. Melonyoh, Mbak. Melonyoh. Enggak, jangan. Enggak sih, Mas. Kalau ada yang pemutih itu, waduh, itu patut dipertanyakan. Ya. Iya. Kali ini untuk menyehatkan gitu, dan menghaluskan. Dan doain moga-moga ini nanti bisa BPOM juga. Amin. Setelah tesis lagi ya. Setelah tesis lagi balik. Duit ente buat ini, Mas. Buat tesis kayaknya. Kalau ini yang belum disepil sendiri nih. Tadi sudah disepil. Ya. Ini karena GERD, itu karena eksim. Ah, ini karena apa ini? Harus ada ceritanya. Kalau nggak ada ceritanya nggak bisa nampil di sini. Benar. Itu saya tuh caffeine lovers juga, Mas. Setiap orang harus ada ceritanya. Oke, caffeine lover. Caffeine lovers ini tadi saya pagi sebenarnya udah minum kopi, tapi bukan kopi saya sih, karena ada temen yang jualan kopi. Sebenarnya kopi apapun itu saya oke gitu ya. Terus, nah kalau bikin kopi yang produknya Alaska ini, dia memang benar-benar pemanisnya itu pakai gula aren. Oh, yang Alaska. Iya, pakai gula aren. Alaska itu apa sih? Alaska itu sebenarnya Alaska gitu. Oh, Dulu Alaska Kefir, sekarang Alaska Logi. Oh. Karena kayak merek gitu ya? Iya, brandnya itu Alaska Logi. Dari nama anaknya? Iya. Oke. Alaska. Namanya Aska? Bukan, namanya Atar. Itu Asti dulu tuh. Saya kalau sekolah kuliah itu dipanggilnya
AZT gitu, inisial gitu Mas. AZT gitu. Sebenarnya bukan suatu, tapi Aska sendiri itu kan artinya bagus ya kalau dari penamaan itu. Siap. Terus ada sekarang saya kasih Logi karena produknya itu produk yang membutuhkan edukasi deh Mas kayak ya. Jadi kayak kombucha, jadi terus water kefir itu kan semuanya itu butuh edukasi untuk menjualnya dan kebetulan. Oh ini toh. Iya betul, yang hijau. Bulat ini hijau ini ya. Iya. Alaskalogy. Alaskalogy. Nama brandmu susah diingat. Iya. Ini nama brand bukan? Dari dulu Alaska itu nggak berubah sampai sekarang. Lo ada loginya. Cuma sekarang ada Logi-nya. Lah ya susah. Siap tapi bagus. Iya. Logi itu kan suatu ilmu ya. Biologi jadi iya, atau apalogi iya. gitu ya. Gitu. Terus ini karena suka kopi. Karena suka kopi. Makanya terus, bikin kopi yang ramah. Yang ramah. Betul banget. Bener. Yang kalau misalnya jam 12 malam saya pengen ngopi itu saya nggak harus ke coffee shop gitu ya Mas. Karena kan udah tutup. Iya betul. Terus jadi ya udahlah saya bikin aja Gitu. Jadi lagi-lagi ibaratnya ya nanti kalau misalnya yang beli itu kan aku juga konsumsi gitu. Jadi ibaratnya seperti itu juga kita ini yang aku tuh pengen kopi itu yang gulanya aren gitu. Jadi yang ini gula aren ya? Iya, gula aren beneran ya? Iya. Kalau yang ini, yang lain-lain ini kalau itu kalau coklat, ini saya suka coklat tapi coklatnya itu yang itu Mas, kalau banyak yang beredar itu kayak coklatnya tuh agak seri gitu ya. Yang misalnya beredar gitu kadang itu terlalu manis atau coklatnya kurang berasa. Nah, gimana ya saya bikin coklat yang kayak yang benar-benar coklat banget gitu. Terus ya udah akhirnya bikin es coklat aja lah buat selingan, karena kan kalau produk fermentasi mungkin orang monoton ya. Jadi kayak sekarang kayak ngikutin itu juga sih tren perkembangan zaman juga. Jadi bikin es coklat. Terus yang chai ini yang menarik, chai itu juga banyak orang yang belum tahu chai latte. Wah, mana ini ya? Iya. Apa ini yang menarik? Itu sebenarnya terinspirasi pas waktu umroh sih Mas. Oh, oke. Jadi aku pengen bikin, dulu tuh ada minuman yang teh. Jadi itu lengkap ya, ada kopi, ada coklat dan teh. Itu trio kafein yang istilahnya itu juga kekayaan Indonesia juga yang mestinya kita jaga juga itunya ya, kelestariannya juga. Jadi chai latte itu dibuat dari specialty tea. Oh ya, saya sempat sekolah itu juga sih Mas, specialty tea juga. Jadi di Jakarta itu selain sabun saya ngambil kelas specialty tea. Jadi belajar khusus tentang teh. Nah dari itu karena nyambung dengan si ini bikin kombucha. Kombucha itu. Iya. Terus hingga akhirnya ya ini balik lagi ke cerita umroh. Nah pas umroh itu saya dikasih minuman. Kalau di masjid itu kan sering ada yang ngasih minuman gitu. Nah itu kok enak ya ini apa ya gitu. Terus ada temen yang bilang ini namanya chai gitu. Terus chai gitu. Terus akhirnya beli yang sasetan. Kan kalau di supermarket di sana tuh di Arab itu kan banyak yang jual sasetan versi kayak kopi instan di sini gitu Mas. Terus cobalah gitu. Terus saya baca komposisinya, ini. Aku harus bikin nih gitu. Buat apa gitu? Buat kalau aku kangen, aku bisa minum itu terus inget gitu. Terus ya udah itu sih sebenarnya. Itu kayak perjalanan spiritual juga yang tercipta juga. Tercipta itu. Rasanya mirip gak yang sama mirip. Di sana? Wah, nanti aku semalam ada nyoba. guru TK anak saya itu juga ngasih review. Kebetulan beliau mutawif umroh juga. Jadi cerita Bu Asti ini rasanya mirip banget sama yang di itu loh Masjidil Haram. Itu saya sampai berepes gitu. Iya gitu. Terus akhirnya berhasil. Jadi bukan cuma saya aja yang merasa seperti itu. Kalau saya kadang-kadang parfumnya. Iya. Parfumnya tuh itu ya Mas ya. Iya, ngangenin. Jadi kalau aku pengen beli parfum yang kayak yang di sana. Iya. Kan. Iya. Ya bisa gitu. Iya. Nah, itu. Aroma lantainya aja itu enak banget gitu Mas. Kalau kamu mau bekasnya di minuman ya. Iya benar. Aku selama umroh itu jajan. Oke. Sebenarnya diajak teman sih. Jadi ini kono lo ono enak gitu ya gitu. Terus ya wes lah gitu. Jadi sering dibawain temen. Jadi temen kan kebetulan suaminya kerjanya di Arab sana. Jadi dia tahu seluk beluknya sana. Terus dibawain ini. Terus kamu cobain ini. Jadi dari situ. Jadi di sana itu perjalanan kuliner dan spiritual. Betul. Ternyata membekasnya di chai dan jadi chai. produk. Iya.
Nah oke, jadi di antara produk-produk ini yang kemudian bagus gitu secara penyerapan market kalau kita ngomongin bisnis yang mana? Kalau penyerapan market yang paling potensial sih ini produk fermentasi mas. Kombucha ini yogurt sama kefir ya? Iya, yogurt itu juga produk fermentasi yang pink ini. Yogurt ya? Iya. Okay. Jadi kenapa? Karena pemainnya masih sedikit. Jadi kalau bukan berarti saya yang non ferment itu nggak ada yang beli gitu, nggak. Tetap ada yang beli. Cuma yang paling seru itu ya mas ya, istilahnya seru banget itu yang produk fermentasi. Karena pemainnya masih sedikit dan dia itu kayak semacam tangan-tanganan juga sih mas. Ada yang saya kan buka kelas juga, kelas kombucha, kelas yogurt. Ada beberapa itu yang Mbak aku bikin kombucha itu kok gak podo ya gitu. Rasanya kok gak bisa sama gitu. Aku udah mencoba pakai bahan yang sama ibaratnya. Jadi seperti itu. Terus udah menariknya sih kalau produk fermentasi memang pemainnya masih sedikit itu tadi mas. Karena jualnya cuma gimana? Effort juga sih untuk mengedukasi. Iya, untuk bikin, mengedukasi itu effortnya luar biasa. Tapi bismillah lah karena memang ini jadi perjalanan tadi ya dari sakit menuju ke sehat. juga sehat. Dan ingin menyehatkan orang lain. Dan niatnya itu aja gitu. Jadi bismillah. Jualnya gimana berarti kalau minuman kayak gini? Jualnya itu di rumah sih. Jadi sebenarnya cita-citanya pengen punya kafe gitu. Tapi kayaknya masih belum siap gitu dari sisi. Kalau tempat mungkin masih bisa lah ya, home cafe gitu masih bisa. Cuma kalau ferment itu membutuhkan tempat yang bersih, tenang gitu ya. Jadi kayak aku ntar siap gak ya gitu karena balik lagi. Padahal kemarin itu udah meniatkan untuk buka kafe juga di rumah gitu. Terus tapi masih maju mundur. Jadi udahlah sementara memang khusus untuk take away. Jadi kalau orang beli itu malah justru ketika dengan take away itu jadi mereka nyetok di rumah untuk berapa hari seperti itu. Jadi belinya itu minimal 10 botol kayak gitu mas. Itu kebanyakan seperti itu. Berarti Ponorogo aja? Iya bisa dikirim juga sih. Bisa dikirim juga keluar kota via Pexel. Yang paling banyak sekarang penyerapan marketnya Ponorogo. Ponorogo, Madiun. Ponorogo Madiun dekat ya? Iya dekat. Galek enggak juga? Galek enggak. Tulungagung belum juga nih mas. Mungkin jauh. Butuh itu chiller masang kulkas di. Boleh juga nanti di branding Alaska. Alaska Logi. Yang menerangkan saya jadinya. Lumayan mas. Siap. Nah. Apa sponsor saya boleh kok. Boleh ya. Buat ini apa? Tamunya pecah telur. Nah, tim di Carat ini jadi sponsor lah ini. Iya. Sampai banyak penjualan bulanannya? Kapasitas produksi untuk kombucha saat ini itu ada sekitar setiap panen itu 40 liter. Jadi 1 bulan itu 80 liter. Segitu. Jadi masih belum banyak sih. Ada yang mungkin ada teman-teman yang lebih baik. Oh ya ada salah satu murid saya itu yang sekarang bertahap untuk dia punya mendirikan pabrik sendiri mas. Jadi saya kayak terharu. Iya. Jadi kayak kamu gak bikin itu loh udah ada yang bikin itu. Loh itu salah satu kebanggaan saya juga meskipun saya masih belum seperti itu. Iya gitu. Jadi yang ibaratnya saya sudah mengajarkan ilmunya gitu kan. Jadi kalaupun dia bisa berhasil. Iya berarti kan saya juga tumbuh. Jadi kayak ilmu itu sebenarnya pada tingkat tertingginya itu ketika ilmu itu bisa diamalkan ya mas ya. Kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi kayak ambil kuliah ini lagi tuh sebenarnya next aku harus bisa karena kemarin kan sering ngisi acara ya. Aku harus bisa nambahin apa ya ibaratnya ketika aku ngisi acara di atau kelas-kelasku atau ngisi acara sebagai pemateri gitu aku harus bisa nyelipin ilmuku yang ada di kuliah saat ini kayak gitu mas. Meskipun aku bergeraknya di bidang ferment, mungkin aku spill lah dikit-dikit ilmu tentang desain manajemen itu, desain inovasi itu. Jadi Mbak Asti ini kayaknya ke pengajar jiwanya. Iya, seru ya mas ya kalau ngajar itu. Iya, maksudnya kalau pebisnis ada yang kemudian lebih sukses daripada kita di bidang yang sama, biasanya agak congkak. Iya. Ini kompetitor nih gitu. Tapi alhamdulillah. Nah, gitu. Berarti kan pengajar.
Bukan pebisnis yang benar-benar bersaing gitu ya. Iya, iya sih. Bisnis hanya untuk selingan kayaknya. Bisnis Betul ya? Yang penting lari. Yang penting lari. Lari. Enggak. Sama perempuan. Tapi itu ngefek juga sih. Jadi benar itu Mas, kayak ya udah muridnya kan udah banyak nih. Yang jualan itu udah banyak juga. Terus ini coming soon ini ada 2 lagi yang jadi dia itu dari pelanggan saya Mas. Jadi pelanggan terus pengen bikin sendiri. Kalau misalnya orang lain misalnya mikirnya waduh kok ya dia bikin sendiri. Iya dia bikin sendiri aku malah kehilangan itu gitu. Kehilangan omset. Iya. Aku kok malah kehilangan pelangganku gitu. Ya tapi kalau mikirnya kan ini ilmu gitu. Kalau misalnya kita amalkan gitu kan sebenarnya itu juga jadi berkah juga gitu. Jadi makanya saya ya? Iya pahala sendiri gitu. Semoga aja kalau misalnya sebenarnya doanya itu sekarang kan masih ya 10 tahun ya gini aja gitu ya Mas ya. Ya sebenarnya ada peningkatan sih gitu. Cuma belum yang bisa ekspansi yang punya pabrik gitu masih belum. Tapi harapannya kan ke depan bisa lah gitu ya. Terus ini tuh yang penting orang tuh mengenal dulu. Jadi kayak semacam ketika orang sudah banyak yang belajar dan dia mengaplikasikannya, misalnya dia ikut jualan itu kan kayak ngebantu saya juga untuk mengedukasi gitu. Kayak buka marketnya lebih cepat gitu ya. Iya. Edukasi marketnya lebih cepat. Iya. Tapi itu kalau saya pribadi yang saya yang saya pikirkan ya. Menurut preferensi saya. Mindsetnya begitu. Iya. Kalau preferensi orang mungkin mindsetnya orang juga mungkin beda juga misalnya. Kalau misalnya ibaratnya pemain tunggal nih, kalau saya ada yang belajar nanti otomatis jadi pesaing itu kan ada juga mungkin seperti itu. Cuma saya enggak sih, santai aja. Santai aja rezeki sudah ada yang ngatur kok. Iya. Kayak makanya pengen cari side hustle-nya itu kayak pemasukan lainnya itu dari ngajar aja deh Mas. Ngajar apalah gitu. Ngajar bisnis itu ya berarti sering diundang. Pengennya. Sering diundang untuk ngajar bisnis. Iya. Ngajar tentang ini kombucha dan juga kefir. Kombucha, kefir, sabun. Dulu awal-awal bikin sabun itu. Di mana sering diundang Mbak? Di Ponorogo atau bisa? Di Tulungagung pernah 2 kali. Di UIN. Di UIN ya. Iya, di UIN 2 kali. Di Tadris Kimia dan Tadris Biologi. Jadi kebetulan kan ada mata kuliah kewirausahaan. Nah di situ ternyata itu setiap mahasiswa itu harus bisa mengaplikasikan ilmu yang sesuai dengan jurusannya itu untuk bisa diterapkan di kewirausahaan. Jadi seru juga sebenarnya. Iya, karena kan kalau kimia itu kan belajar ya untuk proses fermentasi itu kan sebenarnya proses kimia juga. Buat sabun itu juga proses kimia. Iya. Jadi di situ kayak oh iya ternyata aku orang ekonomi tapi ngajarin orang kimia. Kadang suka luar biasa gitu ya kita. Siap. Nah kan tapi kita seorang yang kemudian bisa hidup berbisnis, yang kemudian memiliki tanggung jawab, ada anak juga, kan ada harus mikirin income gitu ya. Iya. Pasti income-nya yang paling gede dari mana berarti? Kalau income yang paling gede ya dari ini semua. Jualan ini ya? Iya. Kalau dari ngajar itu ya ada lumayan ya lah ya gitu. Terus itu tadi dari kalau diundang itu kan nggak pasti. Jadi kayak setiap sebulan itu belum pasti ada kayak gitu. Tapi kalau yang minuman ini kan yang regularly rutin begitu ya. Boleh di-spill sampai berapa Mbak Asti? Omsetnya. Apa ya? Omsetnya berapa ya? Ya lumayan lah Mas, 20 lebih lah ya. Per bulan? Iya omset. Wah luar biasa ya, lumayan lah. Tapi itu ibaratnya saya masih bisa lari, masih bisa, maksudnya yang enggak yang orang-orang kan masih mungkin nggak menyempatkan waktunya benar-benar terbuang fokus untuk usaha gitu. Sebenarnya banyak teman-teman saya itu yang saya gini kan gitu. Ayo kita, maksudnya jangan cuma mikirin bisnis aja gitu. Kita harus care sama diri kita juga, aware balance, tentang work life balance. Gaulnya gitu kan, gitu kan. Biar nggak anxiety kan. Iya. Saya trauma Mas, itu nggak enak sekali. Terus takutnya beneran kayak jadi aku takut mati tiba-tiba mati beneran gitu enggak. Sebenarnya kalau mati itu nggak perlu ditakutin ya Mas ya. Yang penting persiapan aja. Iya bener. Nah dari situ jadi
saya yang mencoba untuk ya udah Allah ngasihnya segini nggak usah, maksudnya takutnya kalau nanti nge-push terlalu itu lagi ya, terlalu tinggi. iya, maksudnya yang menghabiskan energi gitu, takut nanti saya yang kayak dulu lagi gitu. Itu sebenarnya trauma itu masih ada. Trauma yang anxiety itu. Siap. Timnya berapa sekarang? Timnya ada 3. Bagian apa itu 3? Bagian produksi terus sama 1 itu admin. 2 produksi 1 admin. Iya. Gitu. Saya juga ikut bantu sih Mas, karena kan kalau produk gluten free itu yang sebenarnya yang gluten free itu juga laku keras itu Mas sebenarnya. Saya nggak bawa kebetulan, jadi ada brownies kayak kue-kue gitu, cake, terus cookies yang dia nggak pakai tepung terigu. Itu juga lumayan banget, lumayan kencang. Jadi karena di Ponorogo pun juga belum ada yang produk gluten free. Kalau di kota besar mungkin sudah ada, nah di Ponorogo itu belum ada. Sebenarnya pakai gluten free itu, bahan gluten free itu sebenarnya bukan untuk gaya-gayaan juga Mas. Itu salah satu juga ada beberapa manusia itu yang dia itu disetting dia tidak bisa mencerna gluten. Kayak anak-anak autis, terus anak-anak yang berkebutuhan khusus yang menderita sakit tertentu atau orang tua yang menderita penyakit tertentu, itu tuh nggak boleh misalnya Nggak boleh konsumsi gluten ya? iya nggak boleh terigu, nggak boleh gluten. Nah itu alternatifnya itu pakai yang tepung non gluten itu juga. Jadi kayak ya udah nawa itu untuk ngebantu orang gitu. Jadi kalau misalnya mau konsumsi yang pakai terigu kan udah banyak nih Mas. Nah niat saya ya udah kalau misalnya memang ada yang membutuhkan yang nggak pakai tepung terigu, solusinya Aleskalogy. Itu apa outputnya jadinya? Kayak keripik apa? Bukan. Biskuit Mungkin gitu? bisa next dibikin yang versi itu ya Mas ya. Dibawa kemana-mana bisa easy to. Lah itu apa sekarang outputnya? Oh cake ya? Iya. Oh. Jadi kayak kue-kue gitu. Pukis. Oke. Pukis gluten free, terus lasanya. Jadi lasanya itu kayak pasta. Itu pastanya saya bikin sendiri juga. Jadi benar-benar homemade dari tepung gluten free itu, mocaf. Terus dibikin lasanya. Terus kalau yang pukis itu juga dari tepungnya bukan tepung terigu. Terus ada namanya cake gitu, brownies dan macam-macam itu juga dari bahan utamanya dari tepung gluten free. Oke, mantap. Itu Jadi pasarnya juga kencang juga di Ponorogo. kencang juga, kencang sekali itu Mas. Cuma saya nggak bisa bawa, maaf ya. Ini kok Next. ini cuma diceritain tapi nggak dibawain gitu. Ada namanya yang sekarang lagi itu banget nih Mas, Matilda. Apa itu? Matilda itu cake coklat, jadi dia nyoklat banget. Terus harganya 25.000. Jadi satu slice gitu 25.000. Itu banyak sekali fansnya sampai nggak tahu sih ya Allah gitu. Saya pikir saya jualan 25.000 di Ponorogo itu bakalan itu Nggak ya. laku ya? Itu Mbak, Bakalan itu apaan sih jualan 25.000? Sego pecel aja. Berapa 5.000, 6.000. Masa iya di Ponorogo? Iya. Di sini berapa Mas? Di sini 8.000. Di sana 6.000 masih ada. itu Itu udah juga pakai 8.000 tempe ya? satu. Berarti kehidupan di Ponorogo lebih slow living ya daripada Slow sini. banget. Kan Makanya, tapi agak ke utara dikit Madiun udah rame kan? iya, sudah Udah metropolitan. agak. Agak ya. Iya, enggak, udah adil, agak internasional loh, Mas. Di sana kan ada itu patung Merlion. Oh iya. ada Mekah, ada Medina, ada Liberty, USA, iya, Liberty. iya. Gini. Lebih internasional. Nah, tadi kan Mbak Asti sering nyebutin saya takut banget kembali ke masa lalu anxiety. Iya. Memang dulu separah apa? Parah banget sih Mas. Parah banget. Sebenarnya itu juga faktor begadang juga sih. Itu begadang itu ngefek juga kayak kepikiran karena mungkin ngedrop, bikin kesehatan drop ya. Itu ngefek juga. Jadi dulu itu sering bikin bros Terus di kerudung jilbab. itu. Iya. Ya. Dulu itu saya jadi perjalanan sebelum bikin ini saya suka bikin kayak kerajinan, terus bikin bubur bayi juga Mas. Nah bubur bayi itu kan harus masaknya nih malam nih. Iya. Iya. Jualnya kan pagi-pagi banget. Iya. Jadi masaknya harus malam. Harus malam. Jadi kayak perjuangan banget gitu. Terus itu bikin tidurnya kurang. Nah dari situ tuh kayak mungkin
terakumulasi gitu ya, capek, kurang tidur, terus dan nggak seperti sekarang makannya itu bener-bener ngawur itu, jadi kayak ya udah kena gitu. Konsumsi. Tahun berapa kena ya? Itu tahun berapa ya? Lumayan lama sih Mas, tahun 10 tahun yang lalu. Sebelum ada itu ya? Iya. Parah-parahnya seperti apa? Parah-parahnya itu tadi kayak ditusuk Ditusuk Iya. tadi ya, di belakang tadi. di sini di belakang. Berlangsung lama? Bisa kurang dari setengah jam, kurang dari 1 jam sih Mas. Jadi itu kalau parah saya harus ke IGD. Tapi kalau masih bisa ditangani sendiri gitu di rumah aja lah gitu. Tapi harus tenang gitu. Harus yang bener-bener nggak mikir apa-apa atau nyelimurin gitu. Atau dengerin murotal, dengerin apa yang bikin tenang gitu Mas. Kita. Jadi di pikiran ya fokusnya ya? Iya. Pikirannya fokusnya di dialihkan pikiran. ke mana gitu ya? Iya, harus dialihkan. Kalau gak gitu, waduh, bener-bener traveling kemana-mana itu pikirannya. Yang takut mati tadi ya? Iya, takut mati. Oke. Itu sebenarnya banyak sih yang seperti itu, kondisi seperti itu. Dan satu lagi kayak berjemur itu juga ngefek sekali tuh Mas. Berjemur itu kayak kena sinar matahari itu mungkin beberapa orang, terutama cewek ya, waduh nanti takut hitam lah, takutnya itu. Kalau saya kalau nggak berjemur itu kayak ada sesuatu yang kurang, itu ngefek juga karena saya zaman dulu mungkin nggak begitu itu sama yang namanya hal-hal sepele seperti itu ya, ternyata ternyata ngefek bener ya gitu. Jadi yang namanya matahari sebagai sumber kehidupan itu iya beneran ya? Iya beneran. Tapi ini sekarang mataharinya sedang 9 nih Mas, di sini enggak. Di sini sama gak sih? Sedang apa? Sedang 9, jadi panas banget. Oh iya. 9 saya gak paham lagi. Panas banget, iya Panas betul. banget. Iya. Jam 5:30 itu udah mataharinya udah. Panas ya, Iya. betul. Jadi, Kalau sekarang udah nggak kambuh lagi berarti, pasti. gak kambuh lagi, Anxiety-nya itu. alhamdulillah. Sembuh gara-gara selain minum ini karena apa? Karena itu iya aja. Hah? Iya aja WKWK style. WKWK style. WKWK. Gimana sih WKWK style? Apa? Saya mohon dijelasin WKWK style. Apa itu? Sebenarnya itu sih, ya itu tadi balik. Kalau kita itu sebenarnya ada masalah, tapi kalau misalnya kita ngebiarin masalah itu kita pelihara, ibaratnya kita memelihara suatu makhluk ya gitu. Itu kalau dipelihara kan otomatis dia jadi Gede subur gitu ya. begitu Iya. ya. Padahal kalau misalnya kita ya wes lah, nanti kalau kita tinggal tidur, kita tinggal makan, kan udah kelewat nih gitu. Gitu. Jadi Itu kayak dapatnya dari mana WKWK style? dari saya sendiri sih. Maksudnya dapat tim WKWK style. apa, dapat sebuah pemahaman, kan artinya kan itu bermain di pikiran kan, mindset Iya, kan. mindset Dapatnya banget. dari sekolah kah atau ada dari psikologi kah? Nggak diajarkan. Nggak diajarkan. Nggak. Mikir sendiri aja. Iya. Mungkin bisa diajarkan nanti sebagai kurikulum baru. Kita harus menjadi orang Memang yang banyak senyum ya. Gitu ya. Makanya itu ngefek sekali. Oh, dari permainan pikiran. Iya. Nah, waktu berpisah sempat kambuh nggak? Enggak. Oh enggak. Sempet sedikit sih. Itu nangis lah Mas. Wanita mana yang gak nangis? Enggak. Jadi ya memang awal-awal itu shock, tapi ya udahlah gitu. Tapi ya udah, yus biar. Enggak kambuh tapi anxiety-nya. Enggak, alhamdulillah karena sudah olahraga itu. Gitu. Tapi sempat down. Down banget karena duitnya dibawa kabur. Duitnya dibawa kabur. Iya. Ya begitulah lah. Cerita masa lalu lah. Iya, Ya. cerita masa lalu, duitnya dibawa kabur. Terus apa lagi ya? Ya gitu. Banyak. Yang buat enggak sih. Yang ya enggak sampai ratusan. Yang paling membuatmu ngedon apa? Masa uang dibawa kabur? Atau Yang jangan-jangan iya? enggak. Atau kehilangan sosok atau? Enggak sih. Sebenarnya apa ya yang bikin ngedon itu? Ya karena sudah se-effort ini gitu ya sebenarnya, se-effort ini terus ternyata diperlakukan seperti itu. Ya sudahlah gitu. Jadi kayak kadang tuh mau sedih tapi itu ya gimana gitu ya Mas ya. Terus tapi hidup itu masih terus berlangsung gitu. Kalau kita meratapi kesedihannya itu kan kayak nggak ada habis-habisnya gitu. Sedangkan saya harus tetap berjuang gitu.
Jadi di rumah itu kan ada bapak juga. Jadi gitu. Dan salah satu mungkin yang jadi penguat saya itu almarhumah ibu. Saya tuh SMP itu udah ditinggal ibu kan Mas. Ibu meninggal pas saya SMP kelas 2. Tapi saya benar-benar melihat waktu itu ibu itu sosok yang luar biasa. Luar biasa perjuangannya. Iya, kuat, semangatnya itu luar biasa dan nggak pernah ngeluh gitu. Jadi dan aktif sekali di organisasi itu, aktif gitu. Terus terampil juga gitu. Jadi kalau misalnya kulaan waktu itu ya, saya sering diajak itu ke Solo, ke Surabaya itu saya sering diajak. Itu bawa sampai banyak, waktu itu tuh masih naik bus gitu loh. Jadi kayak bukan nggak seperti sekarang yang teknologi udah canggih, ada Grab gitu ya. Di sana itu naik bis umum gitu ya. Kalau dari Ponorogo ke Surabaya, terus Surabaya ke tempat Pasar Turi, Pasar Atom itu tuh naik angkutan umum. Ingat banget ya Allah gitu. Jadi tuh kalau ada istilah pewaris atau perintis. Wah, saya dengan bangganya akan menjawab pewaris. Kenapa? Pewaris semangat dan tekad ibu saya. Jadi bukan pewaris dalam artian materi sih. Iya, tapi kayaknya itu yang nggak bakal didapat kayak setiap orang ya. Dari parentingnya setiap orang itu tentang kegigihan seorang ibu gitu. Jadi kayaknya sampai sekarang itu yang masih membekas di saya sih itu. Padahal itu ditinggalkan kelas 2 SMP ya, kecil artinya ya, tapi sudah membekas ya. Udah membekas karena sering diajak sih Mas. Saya sering dilibatkan, iya. Jadi kayak bikin bros-bros itu jadi ibu dulu itu bikin kayak home decor gitu Mas. Jadi kayak toples yang dihias-hias, korden-korden gitu. Jadi kayak dulu itu karena ibu anggota PKK di Pemkab, jadi sering misalnya kalau ada tamu untuk di Peringgitan namanya, di rumah bupati, rumah dinas bupati itu mesti ibu yang nanti temanya warnanya apa gitu ya. Jadi nanti kulaan gitu tuh harus sesuai dengan warna yang diminta beliaunya gitu. Nah dari situ kan saya sering bantu bikin apa. Nah itu kayak ngelihat masih bisa dengan melihat dengan mata kepala sendiri tuh luar biasa ya ibu gitu. Terus jadi kayak sekarang kalau misalnya saya mau menyerah gitu balik lagi. Keinget ibu ya. Iya, keinget ibu. Malu sama ibu. Iya, jadi kalau ditanya sedih apa enggak lah, ibuku aja kayak gitu luar biasa. Aku nggak boleh sedih. Gitu. Oke. Siap. Oke, nah sekarang di antara kan banyak kegiatan nih Mbak Asti, ada ngampus, maksudnya kuliah. Iya. Ada juga sebagian ngajar. Iya. Ada juga bisnis, ada juga sebagai peran seorang ibu kan. Anaknya udah besar. Kelas 2 SMP. Gede berarti. Iya. Di antara itu semua yang kemudian next yang bakalan ibaratnya difokusin ke depan itu peran yang apa? Kalau ibu itu peran yang tidak akan pernah mati ya selamanya. Tapi kalau di sisi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan keluarga, yang jelas saya tetap di jalur ini sih. Fermentasi itu kayaknya, karena saya juga butuh, saya konsumsi juga. Kayaknya saya nggak bakalan menyerah deh. Saya pengen punya pabrik lah ya. Kita boleh lah ya mimpi yang besar Mas. Harus dong. Jadi kalau melihat pasarnya, marketnya di luar negeri tuh Mas, saya tuh acuannya tuh sering keluar sih sebenarnya. Kayak di London, di Australia itu sudah banyak pabrik-pabrik yang produksi minuman-minuman fermentasi itu yang sudah pabrikan. Dia tuh sudah mesinnya udah canggih, yang dream gitu, yang untuk kapasitasnya dia itu yang sudah luar biasa banyaknya. Terus untuk bottling atau kemasan ini di botol ini itu ada alatnya yang khusus gitu. Jadi ya Allah semoga next ya gitu. Semoga impian saya ke sini tuh tercapai. Amin. Gitu. Karena kalau mau usaha yang lain tuh kayak belum tentu itu bermanfaat bagi orang lain gitu kan. Kalau ini kan sudah saya membuktikan sendiri, sudah banyak pelanggan juga yang sudah ibaratnya sudah menjadi solusi untuk beberapa orang. Jadi saya tetap di jalur ini aja ya Allah. Mungkin nanti dengan pengembangan yang lebih baik lagi kayak gitu. Jadi fokus gedein anak sama
ini lagi. Iya, digedein mungkin sambil lebih ngajar digedein. juga Mas. Ngajar juga ya. Pengen yang ngajar. Ada visi yang mungkin yang panjang banget itu apa sih dari Mbak Asti? Visi yang sangat panjang itu tadi satu punya ini pabrik Ya. dan sabun ini juga nanti saya pabrikan juga, tapi nggak muluk-muluk yang industri, kan ada pabrik kelas B itu ya Mas ya. Untuk sabun itu yang kecil-kecilan aja, yang penting saya bisa produksinya lebih banyak lagi, jadi bisa menjangkau ke market yang lebih luas lagi dan sudah BPOM itu. Bismillah. Menikah ada kepikiran gak? Menikah lagi gitu? Menikah kepikiran gak ya? Saat ini belum. Belum ya. Iya. Rata-rata kalau udah perempuan udah berpisah itu udah jarang, ada juga yang iya tapi Iya. Kebanyakan gak kan Mas? ada juga yang enggak. Tapi kalau laki-laki selalu iya. Nah itu tanyakan kepada yang kamu Ya kalau laki-laki sudah jelas iya. Dan saya tanya ke Mbak Asti. Iya. Berarti Kalau saya masih menikmati aja. Oke. Takutnya nanti berantakan lagi ini yang sudah ini Mas. Waduh, ini udah tesis nih terus bucin-bucin gitu ya. Aduh apaan sih gitu. Apa yang terlalu, apalagi sekarang aduh dengan era teknologi banyak aplikasi date gitu ya. Iya. Itu ayo dia aja temen gitu. Kamu nggak pengen ini tak pengen? Ntar aku bucin-bucinan gitu udah umur segini terus biasanya umur segini tuh kalau bucin-bucinan itu norak banget gitu. Ada loh aku pernah ada kayak usia 60 itu bucin ada. Iya bener Mas. Ada sih emang. Terus ada yang tanya pacarannya gimana, yang ngobrol aja gitu. Bener-bener yang itu ya berarti dia haus kasih sayang. Ya ada sih tipe yang seperti itu, tapi ya semoga saya masih tetap bisa menjaga, maksudnya di jalur yang bener aja lah ini. Gedein ini. Maksudnya itu jalur yang salah. Enggak sih, takutnya nanti kebablasan. Gitu. Jadi kalau udah ambiar itu kan waduh gini, udah tesis, produksi banyak gitu ya. Mungkin setelah tesis kali. Bolehlah dengan kriteria yang berarti kalau saya udah S2 berarti yang harus yang S3. Iya. Atau profesor. Enggak profesor tua-tuanya. Iya, kebanyakan profesor kan tua kan. Enggak apa-apa, yang penting duitnya banyak. Enggak. Oke, closing statement dari Mbak Asti. Closing statement, jadi gini, kita itu sama Allah diciptakan untuk dengan perasaan ya, dengan dikaruniai dengan otak juga. Kita tidak bisa meminta segala sesuatu itu sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita harus menerima, senang. Jadi kalau senang itu kita bisa membuat kita semangat. Kalau misalnya kita sedih dan gagal itu kita bisa belajar dan kita bisa lebih kuat lagi. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini atas kehendak Allah dan kita harus siap menerimanya. Jadi pokoknya dikembalikan aja kepada Sang Pencipta gitu ya. Betul. Dan jangan lupa WKWK itu tadi. WKWK style. Iya, WKWK style. Terima kasih Mbak Esti, tepuk tangan untuk Mbak Esti. Terima kasih udah hadir di Chat. Semoga bermanfaat.